juga nih, sering nggak sih kita dengar tuh pasien komplain, oh gimana sih ini saya sudah datang lebih dulu kok malah ditanganin terakhir, itu yang baru datang itu kenapa ditanganin lah? Itu gimana sih dok kalau antri di IGD itu sistem antriannya gimana sih? Oke, ini mungkin pertanyaan yang menarik ya, dan mungkin tidak diketahui oleh semua orang. Jadi di IGD kita punya yang namanya triase. Contohnya gimana dok? Pernah nih ada pasien, katanya habis satu. Saya tanya bapaknya, ternyata jatuhnya itu cuma di rumah kepleset aja. Oke. Tapi kok lukanya sampai parah sekali ya, sampai tulangnya buka, kemudian sampai berdarah banyak. Kemudian bapaknya pergi mendaftar, saya tanyakan ke anaknya nih, Dek, kamu kenapa jatuhnya? Naik motor. Insya Allah selama 7 hari 24 jam kita akan buka terus. Jadi kalau misalkan ada kondisi yang gawat darurat, jangan ragu, segera datang ke IGD. Halo Sobat Opseria, ketemu lagi dengan saya Ocha di obrolan seru dan ceria. Iya, hari ini kita kedatangan tamu yang ganteng, masih muda, dan beliau ini dokter yang selalu siap siaga di garda terdepan gitu ya rumah sakit ya, begitu ya dok ya. Silakan dokter memperkenalkan diri. Halo Sobat Opseria, perkenalkan nama saya Renaldo Faisal Huda. Teman-teman biasa manggil aku Aldo, panggilnya aku sama kamu aja ya biar kita deket ya. Aku bekerja di IGD RSUD Aji Barang, dimana IGD-nya ini rame banget gitu. Karena pasien kita itu melebihi 2.500 setiap bulannya, sedangkan kalau rumah sakit lain cuma 1.500. Jadi kita termasuk rumah sakit paling banyak di Banyumas ini. Nah, pasti Sobat Opseria tahu semua dong apa yang mau kita bahas nih hari ini, yaitu seputar IGD pastinya. Begitu ya dok ya? Iya. Ini kok kalau kita lihat trennya itu IGD itu selalu rame, itu kenapa ya dok ya? Itu Mbak, aku juga pusing nih, kenapa IGD kok makin hari makin ramai ya? Itu kenapa ya dok ya? Apa warga Indonesia makin lama banyak yang sakit ya? Iya, atau gimana itu dok? Aku juga bingung ya Mbak, tapi pernah nih aku tanya-tanya sama teman-teman, sama pasien-pasien yang datang ke IGD, kenapa sih pasien-pasien itu sering datang ke IGD? Ada yang jawab, dok kalau di IGD lebih cepat ditangani, bisa langsung ketemu dokternya gitu. Ada juga yang bilang, dok kalau di IGD biasanya penanganannya lebih cepat, alat-alatnya lebih lengkap dibandingkan di klinik sama di puskesmas. Ada juga yang bilang, dok saya malas ngantri di klinik atau di poli, biasanya pasien yang banyak banget, kalau di IGD lebih enak, kadang bisa gratis juga. Nah itu tentu ada tantangan dan cara tersendiri ya teman-teman ya. Gak semua pasien bisa langsung ke IGD ya. Iya betul-betul ya. Kalau kayak gitu mah ini lama-lama tambah penuh ya pasiennya ya. Betul banget gitu. Kalau semuanya ke IGD, buat apa ada puskesmas? Buat apa ada klinik? Buat apa ada poli? Jadi kalau IGD itu ada pasien-pasien yang diutamakan ya. Kalau pasien-pasien di IGD itu adalah pasien yang sesuai namanya, instalasi gawat darurat. Jadi kalau IGD itu harus ada pasien-pasien yang gawat darurat Mbak Uca. Ada kriterianya sendiri. Benar jadi banget. Bukan asal orang gitu, aduh aku sakit nih ke IGD gitu, bukan ya dok ya? Iya. Jadi kalau misalkan sakit dan kira-kira masih bisa ditahan, memang disarankan periksa dulu ke dokter umum, bisa di puskesmas, bisa di dokter praktek pribadi. Andai kan memang perlu bertemu dengan dokter spesialis, bisa ketemu di poliklinik. Tuh. Oh memang kalau kriteria gawat darurat itu kayak apa sih dok? Biar oh ya nih aku nih memang pasien IGD. Oh kalau aku perlunya di poli aja. Oh kalau aku perlunya di puskesmas gitu. Apa bedanya dok antara gawat darurat dan yang tidak? Oke. Apa aja itu dok? Jadi kalau kita bicara gawat darurat ya, itu sebenarnya ada aturan sendiri dari peraturan Presiden nomor 87 tahun 2018 dan juga ada aturan BPJS nomor 1 tahun 2018 yang itu mengatur pasien-pasien gawat darurat apa aja sih. Yang pertama, pasien-pasien yang mengancam nyawa. Kedua, ada masalah di saluran nafas, ada masalah di pernafasan, dan ada masalah di sirkulasi. Sirkulasi itu pembuluh darah ya. Kemudian ada masalah hemodinamik. Hemodinamik itu apa? Contohnya tensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, nadinya terlalu cepat atau terlalu lambat.
Kemudian pasien-pasiennya dia penurunan kesadaran, tiba-tiba kok pasiennya pingsan, wah itu bisa harus segera dibawa ke IGD. Dan juga pasien-pasien yang membutuhkan penanganan segera. Contohnya apa? Pasien ada luka, kalau misalkan lukanya itu nggak segera dibersihkan, apalagi dia luka sobek besar kayak gitu, harus segera dijahit, itu harus segera dibawa ke IGD, kalau enggak nanti bisa infeksi. Itu Oh kayak gitu. Berarti kalau pasien-pasien yang seperti yang dokter tadi sebutkan ke IGD langsung, Ya, ke IGD gitu ya dok langsung. ya. Nah ini juga nih, sering nggak sih kita dengar tuh pasien komplain, oh gimana sih ini saya sudah datang lebih dulu kok malah ditanganin terakhir. Itu yang baru datang itu kenapa ditanganin lah? Itu gimana sih dok kalau antri di IGD itu sistem antriannya gimana sih? Oke, ini mungkin pertanyaan yang menarik ya, dan mungkin tidak diketahui oleh semua orang. Jadi di IGD kita punya yang namanya triase. Triase itu apa sih? Triase itu dari bahasa Prancis, artinya memilih. Memilih apa? Memilih pasien yang diprioritaskan. Loh, semua pasien kan sama dok. Semua pasien sama di mata hukum, semua pasien sama di mata Allah. Di mata kesehatan sama atau tidak? Sama secara haknya, tetapi secara kegawat daruratannya berbeda. Pasien-pasien yang gawat darurat di instalasi gawat darurat akan kita utamakan terlebih dahulu. Contoh, pasien yang tersedak sama pasien yang luka-luka. Tentu kita akan mengutamakan pasien yang tersedak lebih dahulu. Kenapa? Kenapa dok? Karena saluran nafas dia bisa membunuh dalam hitungan detik. Sedangkan kalau luka berdarah, dia tinggal berhari-hari, tidak masalah, tidak akan menyebabkan kematian. Jadi kita akan menolong pasien-pasien yang kira-kira bisa mengalami kematian atau kecacatan dalam waktu yang lebih cepat. Sehingga bukan masalah antrian kalau di IGD. Pasien datang di IGD, yang kita dahulukan adalah pasien yang mengancam nyawa. Itu Oh aja. gitu ya. Jadi buat sobat obser ya, jangan dulu-dulu komplain ya, mengadu Bukan. gitu. Aduh, kenapa sih kok saya nggak ditangani? Nah, dokter Aldo sudah menjelaskan alasannya. Nah, apalagi ya, ini kalau paling banyak pertanyaan ya dok ya. Ini nih IGD itu gimana sih? Saya bisa pakai BPJS? Apa saya harus umum? Apa saya harus bayar pakai apa gitu dok? Itu gimana itu dok? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Jadi BPJS itu memiliki aturannya sendiri, sama seperti asuransi yang lain. Nah, BPJS itu bisa dipakai di IGD nggak sih? Bisa jawabannya. Oh bisa ya dok Bisa, ya. tapi Oke. syarat dan ketentuan berlaku. Oh ada lagi, apa Ada itu dok? syaratnya. Ada syaratnya. Sesuai namanya, harus memenuhi kriteria gawat darurat yang sudah Oh, ditetapkan ya, oleh ya, BPJS. ya, ya. Karena andaikan tidak memenuhi kriteria gawat darurat dari BPJS, tidak mau mengklaimkan, tidak mau membayarkan. Jadi pasiennya bisa ke IGD, bisa ditangani. Andaikan itu tidak gawat darurat, bisa diberi obat, tetapi BPJS-nya tidak bisa dipakai, tidak bisa menggunakan BPJS di sana. Oke, berarti begitu ya. Jangan lagi bingung nih mau pakai umum BPJS atau pakai apa gitu. Ternyata bisa asalkan gawat darurat. Sesuai namanya ya dok ya, instalasi Gawat gawat darurat. Iya betul sekali. Nah ini dok, kalau kita ngomongin IGD nih dok ya, di sana itu kan ada banyak ya dok. Kita datang itu ada yang dokter, ada yang perawat itu. Karyawan-karyawan yang di sana itu memang harus sebanyak itu dok, karena pasiennya banyak atau gimana dok? Atau di situ tuh siapa aja dok yang biasa di IGD itu dok? Oke, di IGD dokter itu tidak bekerja sendiri. Kita di IGD bekerja tim. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker, ada petugas pendaftaran, bahkan petugas CS Custom Cleaning Service Cleaning ya. service. Cleaning Service itu juga berperan penting di IGD. Contohnya apa? Ada pasien muntah, harus dibersihkan sama cleaning service. Kalau enggak nanti pasien datang kepleset dong di situnya. Nggak boleh ya. Jadi semuanya akan bekerja dalam tim di sana. Iya. Gitu. Jadi yang penting di IGD adalah komunikasi. Andikan ada pasien datang ke IGD, pertama kali datang, siapapun yang bertemu pasien itu akan melakukan namanya triase. Boleh perawat, boleh dokter, boleh apoteker, dan yang lain-lain. Jadi yang di IGD tidak ada namanya kita menolak pasien, tetapi namanya di IGD kita memiliki antrian berdasarkan triase itu. Oke, ya nih. Dokter ini udah lama ya dok, di IGD ya? Udah berapa lama ya? Udah berapa lama ya? Pengalaman IGD sebenarnya dari tahun 2018 ya. Oh ya, lama sekali ya? 6 tahun ya Mbak? Iya dok, selama Sampai 6 tahun ini. Umet di IGD itu. Oh iya ya dok. Selama 6 tahun di IGD ini ada cerita menarik
gak dok? Yang apa gitu, pasien unik gitu atau apa gitu loh dok? Yang diinget gitu 6 tahun ini tuh ini. Apa ya? Apa dok? Kalau misalkan kita bicara soal IGD, itu nggak bakal ada habisnya cerita. Oh ya ceritanya banyak gitu ya dok? Tapi ini yang buat pesan dan kesan kalian semua ya. Kalau datang ke IGD, jangan berbohong ya. Katakan sejujur-jujurnya kepada dokter dan perawat. Kenapa? Kalau ada yang berbohong, ada yang diumpet-umpetin, dirahasiakan, itu akan mengganggu pelayanannya. Contohnya gimana dok? Pernah nih ada pasien, katanya habis jatuh. Saya tanya bapaknya, ternyata jatuhnya itu cuma di rumah, kepleset aja. Tapi kok lukanya sampai parah sekali ya, sampai tulangnya terbuka, kemudian sampai berdarah banyak. Kemudian bapaknya pergi mendaftar, saya tanyakan ke anaknya nih, Dek, kamu kenapa jatuhnya? Naik motor, ngebut-ngebutan, kemudian jatuh, kakinya luka, sampai patah. Oh, ternyata bohong. Karena kayak gitu akan mempengaruhi pelayanan di IGD. Kalau misalkan IGD itu kan semuanya harus serba cepat. Jadi kalau misalkan kita bisa memberikan informasi yang tepat dan tepat, itu akan membantu pelayanan kita di IGD. Itu kan anak-anak ya dok, jadi dia jujur ya. Anak-anak jujur. Tapi ini lucu tanya. Ada lagi. Itu bapaknya ternyata polisi. Kenapa itu dok? Jadi kenapa bapaknya bilang itu dia nggak bilangnya jatuhnya di rumah tuh? Kenapa nggak jatuh kecelakaan? Karena kalau misalkan jatuh di rumah itu bisa menggunakan BPJS. Sedangkan kalau misalkan kecelakaan lalu lintas itu tidak terklaim BPJS, itu terklaimnya oleh asuransi namanya Jasara Harja. Jadi kalau Jasara Harja itu ngurusnya bikin laporan ke polisian, gitu. Makanya dia bohong di situ. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Iya nggak boleh, harus jujur gitu ya dok. Biar pada saat memberikan pelayanan juga nggak perlu konfirmasi. Itu kan harus konfirmasi ini gimana nih yang benar gitu ya dok ya. Karena begitu kalau jawabannya sama kan langsung gitu ya dok ya. Oke. Bahas-bahas sedikit nih tentang Jasara Harja. Kalau misalkan pasien datang ke IGD kecelakaan, bisa nggak sih diklaim oleh BPJS? Pertanyaannya tergantung kecelakaannya jenis apa. Andai kan dia kecelakaan tunggal atau kecelakaan dia menggunakan transportasi umum, dia bisa menggunakan BPJS. Tetapi kalau misalnya dia kecelakaan lalu lintas kecelakaan ganda, dia terklaimnya menggunakan Jasara Harja, tidak bisa menggunakan BPJS. Terus cara pakai Jasara Harja gimana sih? Harus bikin laporan ke kepolisian. Jadi kalau misalkan teman-teman observatoria ada yang mengalami kecelakaan, datang ke IGD terlebih dahulu, kemudian akan mengurus berkas-berkas yang akan dilaporkan ke kepolisian bahwa pasien ini mengalami kecelakaan. Nanti dari kepolisian akan keluar surat tuh yang menyatakan pasien ini bisa menggunakan Jasara Harja atau tidak. Jadi kalau misalkan pasiennya kecelakaan lalu lintas, harus menggunakan Jasara Harja, tidak bisa menggunakan BPJS. Satu lagi, kecelakaan kerja. Kalau misalkan teman-teman observatoria sedang bekerja nih di pabrik atau di tempat kerja dan mengalami kecelakaan kerja, itu juga tidak bisa diklaim BPJS. Harus menggunakan BPJS juga, tetapi BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Berbeda ya. Beda aja. Dan itu yang sering disalahartikan oleh teman-teman. Jadi kadang datang ide, kalau kecelakaan nggak bisa pakai BPJS, pakainya Jasara Harja. Bisa pakai BPJS, andaikan Jasara Harjanya tidak bisa dipakai. Oke, pencerahan untuk kita semua ya. Biar orang nggak bingung. Tapi terkadang masih ada bingung juga dok. Terus kalau misalnya saya udah gawat darurat nih, kayak dokter tadi sampai ini, saya ini udah sesek napas, mengancam nyawa. Nah itu kalau saya ke IGD, yang perlu saya bawa apa aja dok? Oke. Kadang kondisi kita panik ya. Iya itu dok, sering panik itu dok. Apalagi lihat keluarga kita, anak kita, teman kita kok tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran sampai ambruk, kemudian mulutnya berusaha kejang-kejang kayak gitu. Gak usah panik, segera datang ke IGD ya. Yang perlu dibawa cuma satu KTP aja. Nggak perlu bawa kartu BPJS? Nggak perlu. Sekarang BPJS itu sudah terlink, sudah tersambung dengan NIK kita. Jadi cukup membawa KTP saja. Itu. Jadi tidak perlu membawa sesuatu yang lain-lain gitu. Baju dong, kan saking paniknya. Otakku gitu. Itu yang pikiran ya. Apalagi kalau rumahnya jauh, gimana nih? Iya. Memang kalau misalkan
ada sesuatu di rumah nih. Kita bahas sebagai ini pertolongan pertama, terutama di rumah nih. Apa yang terjadi kalau misalkan ada kegawat daruratan di rumah? Paling awal adalah panggil teman-teman, panggil tetangga. Ya, banyak tangan lebih baik daripada cuma 2 tangan. Karena saat kondisi gawat darurat, semakin banyak yang menolong, semakin baik. Ya, yang pertama adalah panggil tetangga ada yang bisa nelfon ambulan, kemudian tetangga ada yang bisa menolong pasiennya, kemudian tetangga juga bisa menyiapkan bajunya dan persiapan yang lain, bisa membawakan mobil juga untuk mengantar pasiennya segera ke IGD gitu. Segera panggil bantuan, jangan melakukan semuanya sendiri, apalagi kalau kondisi kegawat darurat. Tuh, itu yang pesan harus diingat kalau misalkan terjadi apa-apa di rumah. Kedua, tetap tenang, jangan panik ya. Telepon rumah sakit, apalagi kita sekarang di IGD RSUD Cibarang punya namanya Laras ya. Laras ya. Kita bisa melakukan yang bisa menjemput ya, dok, bisa menjemput pasien di rumah ya. Jadi cukup telepon ke HP Laras saja. Di IGD RSUD Cibarang kita bisa melakukan penjemputan untuk pasien-pasien yang mengalami kegawatan di rumah. Atau ini dok, download aplikasi Laras. Oh ya, download aplikasi Laras. Jadi biar mapnya tuh nggak nyasar dok. Bener nanti ya. Untuk download aplikasinya nanti bisa muncul di bawah sini ya. Gitu ya dok. Nanti diedit sama Mas Yudan. Oke, siap. Baik dok, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dok. Mungkin dokter bisa menyampaikan closing statement nih tentang gawat darurat gitu, biar para sobat Opseria ini tahu, oh ya saya harus seperti ini, begitu dok. Jadi kalau misalkan gawat darurat itu berasal dari 2 kata, gawat dan darurat. Gawat itu berarti mengancam nyawa, sedangkan darurat harus dilakukan segera. Jadi pasien-pasien gawat darurat akan ditangani di instalasi gawat darurat. Tapi kalau pasien-pasien yang tidak gawat darurat, tetap bisa ditangani di instalasi gawat darurat, tetapi akan kita prioritaskan di akhir. Kita akan mengutamakan pasien-pasien yang gawat darurat. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman Opseria semua di rumah ada yang mengalami kegawat daruratan, entah teman, entah keluarga, entah anaknya, jangan ragu, segera dibawa ke IGD RSUD Aji Barang. Insya Allah IGD kita akan buka terus 7 kali 24 jam. Kita akan buka seumur hidup ya, insya Allah akan sampai akhir hayat, sampai kiamat ya Mbak. Jadi akan buka terus menerus ya. Kecuali ada hujan meteor, IGD-nya hancur ya, kita IGD-nya tutup. Tapi insya Allah ya, itu lain ya, itu bencana alam. Tetapi kalau misalkan apapun, ada kondisi gawat darurat apapun, segera bawa ke IGD. IGD kita RSUD Cibarang siap menerima pasien gawat darurat gitu. Dan kalau misalkan ke gawat darurat, tidak usah ragu untuk segera datang. Untuk KTP apa-apa itu bisa disunculkan nanti. Yang penting pasien diutamakan, karena nyawa pasien itu tidak bisa ditawar. Sedangkan syarat-syarat administrasi, uang itu bisa diurus belakangan. Semakin cepat pasien dibawa ke IGD, semakin tinggi kemungkinan pasien bisa selamat. Karena kita mempunyai namanya golden period. Ya, jadi periode emas ya. Pasien yang dibawa dengan kondisi kurang dari 1 jam setelah serangan jantung, serangan stroke, kondisinya akan jauh lebih baik dibandingkan pasien yang sudah berada di rumah. Jadi jangan ragu, sekali lagi jangan ragu membawa keluarga Anda yang mengalami kondisi gawat darurat ke IGD RSUD Aji Barang. Itu. Siap dok, ini obrolan yang sangat menarik ini ya dok ya. Terima kasih nih ya dok ya sudah meluangkan waktu ini untuk ngobrol bersama di Opseria ini. Saya yakin sobat-sobat Opseria sekarang sudah tidak bingung lagi ya. Oh ya, ketika saya gawat darurat saya mau datang ke IGD. IGD terbuka 24 jam gitu ya dok ya. Mau siang, mau malam, tengah malam, dini hari buka ya dok ya. 24 jam. Lebih perhatian dari pacar kamu. Iya. Luar biasa ini highlight hari kita ini ya. Lebih perhatian dari pacar gitu. Kalau pacar tidur pasti tinggal. IGD kita selalu sedia. Kamu sakit apa kita dengarkan. Mau curhat datang IGD, oke kita layani. Oke. Baik dokter, terima kasih nih ya dok ya. Begitu sobat Opseria, obrolan kita tentang IGD, saya yakin ilmu ini membuat kita semakin siap lagi ketika kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan penanganan segera. Kita akan bertemu lagi di Opseria yang lainnya. Salam ceria.